Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Farida sebagai guru PKN di unit kerja SMA Negeri 2 Bandung, dan saya saat ini DPK di SMA Pasundan 2 Bandung. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi perlindungan dan penegakan hukum, di mana materi ini merupakan materi bab 2 di kelas 12. Baiklah, yang pertama di bab 2 yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang bagian keduanya peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Bagian tiganya praktek perlindungan dan penegakan hukum. Selanjutnya, apa yang disebut dengan perlindungan hukum? Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Artinya, seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan berdasarkan golongan tertentu berhak mendapatkan perlindungan hukum dari sesuatu yang mengancam dirinya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan. Selanjutnya, apa sih perlindungan hukum itu? Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Selanjutnya, sekarang apa sih yang dimaksud dengan penegakan hukum? Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Yang dimaksud dengan tegaknya supremasi hukum yaitu bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah harus selalu berlandaskan kepada hukum yang berlaku. Yang kedua, tegaknya keadilan. Apa sih tujuan tegaknya keadilan? Tujuan utama yaitu hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan tersebut dapat ditegakkan. Yang ketiga, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Bagaimana cara mewujudkan perdamaian di dalam masyarakat? Yaitu kehidupan yang mewarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Selanjutnya, yang kedua adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama adalah peran kepolisian negara Republik Indonesia. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dan yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Apa peran kepolisian negara Republik Indonesia? Di antaranya,
Tugas dan wewenang pokoknya adalah yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dalam masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Di antaranya, yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat atau D, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Dan yang terakhir, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Selanjutnya, yang kedua adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama, peran jaksa dalam bidang pidana diantaranya: 1. Melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Selanjutnya, peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, mengamankan kebijakan penegak hukum. Yang ketiga, mengawasi peredaran barang cetakan. Yang keempat, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Selanjutnya, yang ketiga adalah peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Apa sih peran hakim? Seorang hakim diberikan wewenang untuk mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi hakim ini harus memiliki yang pertama integritas yang tinggi, berkepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan pengalaman di bidang hukum. Selanjutnya, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan, bebas menjalankan profesinya sesuai aturan, tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik, berhak memperoleh informasi data dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya.
Yang kelima, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkat dan dokumennya. Yang keenam, tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Selanjutnya, ada kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilarang mendiskriminasi klien. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya kecuali undang-undang menentukan lain. Yang ketiga, dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan keperluan, tugas, dan martabat profesinya. Yang keempat, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya? Di antaranya, kita lihat yang pertama di dalam lingkungan keluarga. Apa pelanggaran yang ada dalam lingkungan keluarga? Misalkan melanggar perintah orang tua, main game sampai larut malam, atau main HP terus-terusan ya. Nah, yang keduanya di lingkungan sekolah, terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan tidak memakai PSAS sesuai aturan sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, misalkan mangkir dari ronda malam, mengganggu tetangga. Dan yang keempat, lingkungan bangsa dan negara, salah satu contohnya yang pernah dilaksanakan oleh siswa atau siswi biasanya melanggar rambu-rambu lalu lintas, melakukan korupsi ya untuk di negara. Selanjutnya, apa saja sih sanksi atau pelanggaran hukum dilihat dari norma? Yang pertama itu ada sanksi norma agama. Sanksi norma agama itu adalah misalkan berhubungan antara pahala dengan dosa. Salah satunya kalau meninggalkan sholat. Itu kalau dilakukan berarti mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Makanya dikatakan sanksinya adalah antara pahala dengan dosa. Yang kedua adalah sanksi norma kesusilaan. Sanksinya yaitu merasa malu dan merasa bersalah. Yang ketiga, sanksi norma kesopanan, dikucilkan dari kehidupan. Kalau dalam keluarga berarti dikucilkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, sekolah, bangsa dan negara. Atau juga dapat cemoohan. Yang keempat adalah sanksi norma hukum. Sanksi norma hukum itu ada penjara, ada juga denda. Selanjutnya, bagaimana partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama, kalau misalkan kita berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, tentunya dimulai dari lingkungan keluarga. Di antaranya menaati perintah orang tua, saling membantu antara anggota keluarga, melindungi anggota keluarga. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah. Misalkan membantu teman, melindungi teman dari perundungan atau bullying, dan mentaati peraturan sekolah. Nomor selanjutnya adalah kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat. Misalkan menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi, mengikuti kegiatan siskamling, menjaga hak-hak tetangga. Terakhir, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara, yaitu menaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti kegiatan pemilu, atau menjaga fasilitas umum. Demikian materi yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.